Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung, menonton dan menyempatkan waktunya untuk melihat video kali ini. Dan di sore kali ini kita tidak menyia-nyiakan waktu, hanya sedikit ingin sharing kepada kawan-kawan mengenai budidaya tanaman cabai, khususnya perawatan. Ya, jadi hal yang mendasar pada budidaya cabai itu, karena cabai ini termasuk tanaman, mereka pastinya akan untuk tumbuh dan berkembangnya akan melakukan proses namanya fotosintesis. Jadi fotosintesis itu dimana tanaman nanti ini ya itu akan membentuk sebuah makanan untuk keberlangsungan hidupnya, dan nantinya setelah mereka di siang hari melakukan fotosintesis, nanti di malam harinya mereka lanjut dengan proses pembongkaran makanan ya, yang disebut dengan respirasi, yang dimana nantinya dibongkar makanannya untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman tersebut kan kawan ya. Nah, oleh sebab itu kita sebagai seorang petani ya, untuk menunjang proses fotosintesis kita bisa menggunakan salah satu rekomendasi yang saya sarankan adalah penggunaan bioteknologi ya. Jadi ini teknologi yang dari agen-agen biologi ya, yang dimana salah satu teknologinya yaitu adalah pemanfaatan ya bakteri fotosintesis kan kawan ya, yang dimana bakteri fotosintesis itu memiliki fungsi ya dan peranan dalam budidaya tanaman. Salah satunya yaitu adalah peranannya menunjang fotosintesis ya, dalam proses melakukan fotosintesis terutama pencahayaan, karena biasanya bakteri ini ketika terkena sinar matahari warnanya akan semakin cerah memerah ya kan kawan, dan itu salah satu proses membantunya yaitu ketika disemprotkan ke tanaman, mereka akan membantu dalam menangkap dan memperoleh cahaya yang dibutuhkan tanaman ya, mampu memperoleh cahaya lah ya, pada intinya kayak gitu. Lalu dengan perolehan cahaya tersebut, dan cahaya adalah salah satu unsur yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis, maka nanti pembentukan makanannya saya rasa performanya jauh lebih bagus, lebih menunjang lah ya dalam proses fotosintesis, dan nantinya pembentukan makanannya pasti akan bertambah jauh lebih baik lah ya, semacam itu. Lalu yang kedua, PSB itu bahan bakunya berupa dari telur, dan telur itu salah satu asam amino yang dimana juga salah satu bahan yang memang dibutuhkan oleh tanaman. Dengan disemprotkan PSB tersebut, maka sama saja kita memberikan asam amino sedikit demi sedikit. Nah, dan biasanya PSB tersebut diaplikasikan ke tanaman-tanaman budidaya, entah itu tanaman cabai dan lain sebagainya, itu di waktu siang hari, yang dimana biasa pengaplikasiannya kurang lebih 40 ml per satu tangki ya kan kawan, semacam itu. Jadi tidak berlebihan lah 40 ml, dan itu efektif sekali bagi lahan-lahan yang memang komoditasnya itu jumlahnya banyak semacam ini ya kan kawan ya, entah tanaman padi ataupun tanaman cabai dengan populasi yang banyak. Salah satu untuk meningkatkan hasilnya yaitu dengan cara dispray kayak gitu kan kawan, dan itu organik kawan-kawan ya, organik. Dan yang jelas untuk nanti ketika disemprot ke tanaman biasanya dampak negatifnya itu kecil kan kawan ya, dampak negatifnya kecil, tapi biasanya dampak positifnya jauh lebih bagus dan aman lah bagi tanaman yang jelas, karena saya sudah pernah mempraktekannya sendiri kan kawan. Dan dari hasil beberapa penelitian memang PSB memberikan dampak ya, dari penelitian dari YouTube ya, itu di video-video channel sebelah itu juga ternyata PSB memberikan dampak kepada tanaman yang dibudidayakan. Nah, dampaknya biasanya tanamannya jauh lebih awet dan lebih produktif. Yang jelas dengan pemberian PSB tersebut pastinya performa tanaman akan lebih optimal ya kan kawan, lebih optimal, lebih lebih bagus lah ya kan kawan, semacam itu. Nah, dan PSB tersebut biasanya cocok sekali ketika dipergunakan ya untuk tanaman-tanaman yang jangkanya panjang ya, seperti cabai kayak gini.
Ya itu cocok sekali. Dan yang jelas PSB tersebut cocoknya juga ketika saat musim-musim kemarau ya, karena di musim kemarau cahaya itu begitu banyak, dan dengan adanya PSB insya Allah tanaman bisa terbantukan untuk memanfaatkan cahaya tersebut dalam proses fotosintesis semacam itu. Dan itu perbanyakannya ya cukup penggunaan bahan bakunya berupa air, telur ya, sama biangnya PSB kan kawan, semacam itu, dan itu disemprotkan ke tanaman. Nah lalu selain itu juga ternyata PSB ya, dari beberapa literatur ya dan dari beberapa bacaan juga, itu memang PSB ternyata juga memberikan dampak bagus ketika berada di tanah ya. Ternyata kayak gitu, bakterinya ternyata memberi dampak bagus, sehingga kan kawan ya bisa sekali ya, saya rekomendasikan sekali untuk pemanfaatan PSB tersebut untuk disampaikan ke tanaman-tanaman yang dibudidayakan semacam itu. Dan untuk biaya pembuatannya itu termasuk biaya yang murah, karena biasanya satu telur satu telur ayam saja sudah bisa menjadi beberapa liter air. Dan yang jelas kalau kami takarannya untuk 3 telur ayam ya, 3 sendok telur ayam atau 3 hingga 4 sendok telur ayam itu biasanya saya pergunakan untuk 1 liter air. Dan biangnya itu menggunakan paling ya beberapa mili saja lah, 5 mili hingga 10 mili saja, lalu dipanaskan. Itu nanti lama kelamaan akan berkembang biak dengan sendirinya, dan itu sangat-sangat membantu sekali dalam proses penunjangan fotosintesis bagi tanaman. Dan hasil penelitian pun juga begitu, memang ternyata ada dampaknya ya kan kawan, ada dampaknya yang positif lah bagi tanaman yang kita budidayakan. Dan kawan-kawan dari beberapa channel YouTube juga itu ternyata katanya tahap PSB tersebut juga bisa memberikan efek awet ya terhadap tanaman, karena ya yang jelas performa tanamannya bisa optimal lah, bisa bagus. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada sore kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa ambil hikmahnya dan tinggalkan sisi negatifnya. Dan sekali lagi kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.